Perang dingin antara Cina dan Barat kini memasuki arena baru yang jauh lebih esoteris, keuangan digital. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan oleh jurnal resmi Sekolah Partai Sentral Tiongkok menyatakan secara terbuka bahwa aset digital, kripto dan mata uang digital bank sentral, CBDC, bukan lagi sekadar inovasi, melainkan telah menjadi instrumen diplomasi dan senjata negara. Laporan ini menggambarkan jaringan blockchain sebagai garis depan logistik digital yang mutlak bagi keamanan nasional Cina. Tujuan utamanya, membangun ketahanan terhadap sanksi Amerika Serikat dan sistem SWIFT, sekaligus mendanai perang total. Bagaimana Cina merancang yuan digitalnya untuk berfungsi sebagai alat mobilisasi finansial di masa krisis? Apa itu konsep perang finansial digital? Dan bagaimana proyek Mbridge Beijing menjadi kunci untuk meruntuhkan dominasi dolar? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah strategi Cina yang mengubah uang menjadi alat proyeksi kekuasaan. Paradigma baru, kripto sebagai senjata finansial. Selama ini, kripto dilihat sebagai alat spekulasi atau inovasi teknologi. Bagi Beijing, pandangan itu usang. Studi dari Study Times menegaskan bahwa medan tempur kini merambah ranah finansial. Pemerintah Cina kini memandang aset digital sebagai infrastruktur untuk perang total, yang menggabungkan deterensi, menghalangi musuh melalui resiliensi finansial. Mobilisasi modal, memungkinkan negara mengalihkan likuiditas ketika sistem perbankan tradisional goyah. Stabilitas sosial, menopang permintaan domestik dan mendanai industri pertahanan saat sistem keuangan global retak. Dengan mendigitalkan aliran dana, Cina memastikan bahwa kelangsungan ekonomi mereka tetap terjamin di bawah tekanan sanksi. Strategi dedolarisasi dan Bridge. Laporan ini datang di saat yang tepat. Secara global, dominasi dolar AS memang mulai tergerus. Ekonom Barry Echeren mencatat bahwa porsi dolar terhadap cadangan devisa dunia telah turun dari 71% pada tahun 2000 menjadi 58% pada tahun 2024. Negara-negara mulai menjauh dari dolar karena alasan geopolitik. Cina memanfaatkan sentimen ini melalui dua aset strategis, yuan digital dan sistem penyelesaian berbasis blockchain. Lolos dari sanksi. Teknologi ini dirancang untuk beroperasi secara mandiri di luar jangkauan sanksi Amerika Serikat dan sistem perpesanan keuangan SWIFT. Proyek Mbridge, proyek CBDC lintas batas milik Beijing, yang menghubungkan Cina, Arab Saudi, Thailand, dan Uni Emirat Arab, adalah upaya paling nyata untuk membangun jaringan paralel yang sepenuhnya berada di luar kendali AS. Bagi Cina, blockchain bukan sekadar efisiensi, ia adalah simbol kedaulatan finansial yang esensial di bawah tekanan geopolitik. Soft power dan logistik digital. Strategi Cina ini juga didukung oleh teori militer modern. Teoretikus Jason P. Lowery, dalam bukunya Software, berargumen bahwa kripto adalah bentuk proyeksi kekuatan non-mematikan, sistem pertahanan digital yang dijaga bukan oleh senjata, melainkan oleh listrik. Gagasan ini membentuk cara pandang Beijing terhadap blockchain sebagai fondasi resiliensi. Pertahanan siber. Jurnal Teknologies tahun 2025 menemukan bahwa blockchain memperkuat operasi militer melalui komunikasi aman, logistik yang tak dapat diubah, dan autentikasi tahan kuantum. Integritas rantai pasokan, ledger terdistribusi dapat memperkokoh sistem komando dan rantai pasokan dari serangan siber maupun fisik. Intinya, dengan menanamkan kendali moneter di dalam kode, Cina memproyeksikan kekuasaan melalui jaringan, menjadikan integritas data, kelincahan pendanaan, dan kepercayaan operasional sebagai aset militer. Strategi hibrida Cina, yang memadukan kendali ekonomi terpusat dengan kedaulatan teknologi, menandai bahwa kontestasi kekuasaan besar berikutnya tidak akan hanya terjadi di Laut Cina Selatan atau di negosiasi perdagangan, melainkan di pasar, dunia maya, dan di antara ledger terdistribusi yang menghubungkannya. Di satu sisi, negara-negara barat berupaya membatasi militerisasi kripto, sementara Cina justru menanamkannya secara langsung ke dalam kebijakan negara. Ekonom Echeren memperingatkan bahwa geopolitik bersifat dua sisi. Kripto bisa melemahkan dolar atau justru memperkuat dominasinya, tergantung siapa yang membangun rel finansial global ini. Ini adalah pergeseran monumental. Uang, dalam bentuk digitalnya, telah kembali ke akarnya sebagai instrumen kedaulatan, siap digunakan sebagai tameng sekaligus pedang dalam perang finansial abad ke-21.